Surya setia di setiap pasar. Hidupkan semangat bentuk masa. Surya kuat selalu ada. Surya pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Surya pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti. Pagi cerah surya bersinar. Surya hadir tak pernah pudar. Pompa air tenaga surya, cinta alam untuk semua. Surya pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah. Surya bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Surya pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah. Surya bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Langit cerah, harapan besar. Surya setia di setiap pasar. Hidupkan semangat bentuk masa. Surya kuat selalu ada. Surya pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Surya pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Pagi cerah surya bersinar. Surya hadir tak pernah pudar. Pompa air tenaga surya, cinta alam untuk semua. Surya pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah. Surya bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat,
surya, cinta alam untuk semua. Surya pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat pagi, Bapak Ibu, serta rekan-rekan peserta webinar. Terima kasih telah bergabung dalam webinar PATS untuk Negeri, Inovasi Irigasi dan Air Bersih berkelanjutan di era krisis iklim yang diselenggarakan oleh Sodiakua dengan pemateri Pak Gaddafi dari Reja Aton Energi. Perkenalkan, saya Nadi Bibi Anggesti Putri, selaku pembawa acara pada webinar kali ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Pertama, mohon peserta mematikan mikrofon selama sesi berlangsung agar acara berjalan kondusif. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat pada sesi tanya-jawab. Untuk absen, akan kami bagikan setelah materi selesai, dan untuk absensi akan kami jadikan dasar untuk registrasi sertifikat. Setelah webinar selesai, akan ada sesi foto bersama, jadi mohon harap tetap bertahan hingga akhir acara. Dan untuk pengumuman terakhir, kami menyiapkan 5 door prize yang akan diberikan kepada 2 penanya terbaik dan 3 peserta terpilih. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bagi panitia yang bertugas, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tibalah waktu untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Gaddafi dari Reja Aton Energi selaku pemateri webinar kali ini. Kepada Pak Gaddafi, waktu kami persilahkan.
Ya, halo selamat pagi. Terima kasih Mbak Nadine atas waktu dan kesempatannya. Untuk ini layar sudah keluar ya untuk materinya. Ya, hari ini kita akan melakukan sesi sharing knowledge ya dengan tema PATS untuk negeri, yaitu inovasi irigasi dan air bersih berkelanjutan di era krisis iklim. Perkenalkan, terlebih dahulu saya Gaddafi, biasa dipanggil Davi, dari Rejaton Energi sebagai support partner dari PT Surya Aqua untuk membagikan pengetahuan dan solusi irigasi modern dan akses air bersih melalui teknologi pompa air tenaga surya. Next. Adanya tema tersebut dilatar belakangi oleh krisis iklim menyebabkan kekeringan dan kelangkaan air. Nah, dengan adanya kekeringan dan kelangkaan air ini yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu adalah perubahan pola curah hujan. Salah satu perubahan iklim yang paling terasa adalah fluktuasi curah hujan yang sangat ekstrim. Di beberapa wilayah, musim kemarau menjadi lebih panjang, musim hujan menjadi tidak konstan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam jadwal tanam, mempengaruhi ketersediaan air untuk irigasi yang kurang. Dampak untuk pertanian, yaitu musim kemarau yang tidak stabil dan juga tidak menentu dapat menyebabkan kekeringan, mengurangi pasokan air untuk irigasi, dan berdampak pada tanaman yang membutuhkan kelembapan tanah yang konstan. Sebaliknya, curah hujan yang sangat tinggi dan drastis dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir yang merusak tanaman dan mempengaruhi hasil pertanian. Yang kedua yaitu adalah pergeseran musim tanam. Pergeseran musim tanam tersebut juga dampak yang sangat signifikan menyebabkan krisis yang awalnya musim tanam terjadwal dengan baik karena adanya curah hujan dan kekeringan yang melanda, akhirnya pola cuaca ada sistem baru yang tidak terprediksi. Dampaknya pada pertanian tersebut, tanaman yang sudah memiliki jadwal seperti padi, jagung, bahkan tembakau pun juga tidak begitu baik hasil panennya. Itulah penyebabnya akhirnya dampak-dampak di bagian pertanian yang sangat berpengaruh terhadap krisis iklim ini. Yang ketiga akhirnya menyebabkan risiko-risiko penyakit dan hama semakin tinggi karena adanya perubahan pola cuaca yang tadi. Jadi hama dan serangan urang juga mengakibatkan tanaman padi yang awalnya sudah baik dan dikondisikan dengan pupuk-pupuk yang baik juga tidak begitu baik hasilnya. Next. Oleh karena itu, latar belakang tadi, itu kebutuhan air akan irigasi juga ikut meningkat. Untuk bagian irigasi, ketersediaan air yang tidak menentu karena pola cuaca tadi, itu salah satu penyebab dari lambatnya proses hasil panen, proses tanaman yang tidak baik hasilnya, dan juga beberapa petani-petani juga mengeluh karena ketersediaan airnya yang tidak menentu. Dan juga yang kedua yaitu adalah teknik irigasi yang kurang efisien. Teknik irigasi yang kurang efisien itu banyak penyebabnya. Ada saluran irigasi yang bocor, metode-metode sistem irigasi yang tidak sesuai di lapangan, yang tidak efisien yang menyebabkan kehilangan air yang signifikan, yang terlalu tinggi. Akhirnya petani-petani kita di bagian pertanian itu sangat membutuhkan pasokan air yang lebih. Bahkan di bagian air bersih pun itu juga sangat meningkat kebutuhan akan air. Yang pertama yaitu ada peningkatan jumlah penduduk. Penyebabnya adalah peningkatan jumlah penduduk karena di daerah-daerah terpencil itu masih sangat tinggi angka kelahirannya.
Dan karena hal itu, penyebab yang kedua mendukung akses air yang belum merata. Desa terpencil biasanya ambil air itu sampai di sumber mata air. Nah, jika seluruh penduduknya tambah banyak juga, pastinya sumber mata air pun akan bersamaan untuk pengambilan kebutuhan airnya setiap harinya. Nah, oleh karena itu akhirnya akan ada sumber mata air lagi untuk mencari salah satu solusinya. Yang kita tidak tahu jauhnya seperti apa, medannya sesulit apa. Jadi memang kebutuhan air baik irigasi dan air bersih ini sama-sama meningkatnya. Next. Sebenarnya dari pemerintah, bahkan dari tokoh-tokoh masyarakat pun sudah mensolusikan hal-hal yang dapat mengurangi dampak-dampak yang terkait dari sistem tanam yang tidak terpola dan lain-lain. Itu penggunaan pompa-pompa yang sesuai sama kebutuhan daerah. Tapi karena kita ada di lingkungan yang memang tidak stabil ya untuk cuaca yang tadi sebagai penyebabnya itu juga mempengaruhi kebutuhan dari fasilitas-fasilitas yang ada. Pompa air diesel pemerintah sudah bantu juga, bahkan pompa listrik pun juga diperbantukan. Namun ini salah satu gambaran-gambaran yang saya potong ya dari beberapa berita bahwa harga BBM juga ikut meningkat seperti itu. Dan juga untuk beberapa masyarakat itu ada penggunaan pompa listriknya yang dibebani dengan tagihan-tagihan listrik. Dan juga ada beberapa daerah terpencil pun itu tidak mendapatkan listrik. Bahkan ada berita-berita bahwa ada 136 desa di Maluku yang belum terjangkau dan lain-lain. Nah, dari latar belakang tersebut, kami di sini akan sharing knowledge gimana caranya mensolusikan beberapa item-item kebutuhan-kebutuhan yang dapat mendukung dan mensolusikan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Next. Yaitu solusinya adalah pompa air tenaga surya. Pompa air tenaga surya ini adalah pompa air modern yang menggunakan energi matahari sebagai daya utamanya, tanpa memerlukan listrik PLN dan juga genset untuk bahan bakar fosil. Sistem-sistem yang cocok di bagian irigasi, sistem-sistem yang cocok di bagian peternakan, sistem-sistem yang cocok di bagian air bersih. Jadi sistem-sistem tenaga surya ini adalah salah satu efisien dan ramah lingkungan yang terdiri dari yang pertama pompanya sendiri, yang nomor satu. Yang nomor dua adalah solar generator atau kita biasa sebut solar panel untuk sumber utamanya. Yang ketiga ada controller untuk penggerak pompanya. Yang keempat kita butuhkan adalah penampung air. Baru yang kelima adalah sistem distribusinya. Ini adalah konsep simpel dan sederhana yang tidak memerlukan banyak biaya dan energi-energi tambahan lainnya. Memang investasinya jangka panjang. Memang di awal pasti ada banyak hal yang ada banyak anggapan terlalu mahal dan lain-lain. Tapi memang sistem jangka panjang itu, investasi jangka panjang itu, pasti kita tidak main-main dalam seperti kualitas, mereknya, bahkan bahan yang digunakan. Next-nya. Oleh karena itu, ada pompa air tenaga surya Lorentz. Lorentz ini adalah pompa yang dari Jerman, yang sudah lama sekali berdiri, dari 1993, dan memang dari awal fokus dalam pengembangan pompa air tenaga suryanya. Jadi Lorentz ini fokus di brand pompa khusus tenaga surya, yang mana untuk membantu sistem pemompaan air yang dipercaya lebih dari 130 negara. Karena sesuai yang saya bilang tadi, investasi jangka panjang itu pasti kita tidak main-main dalam
perihal brand, produk, bahkan bahan materialnya yang dipakai. Apalagi untuk sistem air bersih. Stainless ke 304 untuk bahan materialnya itu sangat cocok untuk pemompaan air yang dibutuhkan untuk penyediaan air bersih. Karena itu food grade. Ini adalah salah satu terobosan yang dilakukan Lawrence. Dan juga ada tambahan, Lawrence itu memiliki desain dan monitoring yang sangat canggih. Dari proses pendesainan dari awal, bahkan sampai di tahap akhir, caranya monitoring setelah pompa berjalan itu by digital. Jadi sangat tertata dan baik. Next. Untuk pompa Lawrence sendiri, itu banyak tipenya, banyak jenisnya. Pompa Lawrence itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada surface dan submersible. Dari submersible terdiri juga dua bagian, ada helical rotor, ada dua tipe juga, ada helical rotor dan ada centrifugal. Yang centrifugal ini memang untuk pompa submersible yang impeller, yang menggunakan sistem dorongan yang masih menggunakan per stage-nya, per kipasnya untuk sistem dorongnya. Kalau helical rotor ini, keunggulannya memang untuk kedalaman-kedalaman yang ekstrim. Karena memang sistemnya spiral. Dan untuk surface, dia cocoknya di sumur dangkal. Next. Nah, tipe pompa yang sesuai pengaplikasian, baik itu air bersih ataupun itu penyediaan air irigasi, Lawrence punya andil dalam tipe-tipe pompa yang dibutuhkan, yaitu pompa air tenaga surya untuk sumur dangkal dan pompa air tenaga surya untuk sumur dalam. Sistemnya hampir sama, namun yang kita butuhkan adalah cocoknya daerah tersebut menggunakan sistem yang seperti apa. Karena tipe pompa itu mempengaruhi air sampai di lokasi dengan baik dan dapat dinikmati. Sangat berpengaruh sekali dengan tipe pompa dan keadaan daerah tersebut. Kedalaman sumur juga dibutuhkan untuk proses penentuan tipe pompa. Yang pertama, kedalaman sumur untuk sumur dangkal itu kurang dari sama dengan 30 meter. Dan yang kedua, untuk submersible lebih dari 30 meter. Ini menurut peraturan pemerintah PUPR nomor 5 2021 bahwa untuk sumur dangkal kurang dari sama dengan 30 meter. Untuk jenis pompanya, yang sudah saya bilang tadi, surface cocok untuk sumur dangkal, dan sumur dalam cocoknya untuk submersible, baik itu sentrifugal bahkan HR pun. Penempatan pompa juga jadi salah satu fokus utamanya dalam pemilihan tipe pompa. Karena untuk sumur dangkal, penempatan pompanya di atas permukaan tanah, yaitu membutuhkan tambahan konstruksi lagi, yaitu ada rumah pompa untuk pelindung dari pompa tersebut. Bedanya kan dengan submersible, penempatan pompanya di dalam sumur atau di sumber air. Jadi hampir lebih simpel lagi untuk penempatannya. Begitu. Dan juga di desa-desa pasti perlu diperhatikan juga bahwa kapasitas yang dibutuhkan juga, kapasitas air yang dibutuhkan berapa perharinya, bahkan per jamnya, itu. Itu akan mempengaruhi juga dari tipe-tipe pompa yang harus disesuaikan. Kedalaman sumur dan debit juga dibutuhkan. Jadi untuk mensolusikan dampak-dampak yang sudah saya ceritakan tadi terhadap pertanian, bahkan terhadap lingkungan desa yang kebutuhan air bersihnya meningkat, ini dapat disolusikan dengan adanya pompa-pompa seperti Lawrence ini. Pompa-pompa tenaga surya yang efisien dan ramah lingkungan. Next. Untuk pompa tenaga surya Lawrence ini, di bagian irigasi pertanian, poin-poin pentingnya itu yaitu dia bebas biaya listrik dan BBM. Low maintain, ramah lingkungan, investasi jangka panjang, dan cocok untuk sumur dangkal dan sumur dalam.
Jadi apalagi persawahan ya, areanya pasti skala hektar kan, meter persegi dan lain-lain. Itu kalau misalnya menggunakan pompa tenaga surya Lorentz ini, dia hanya menentukan titik sumur saja dan juga kapasitas produksi air sumur tersebut sudah mencukupi dengan kita dorong untuk mensuplai area sawah, itu sangat membantu sekali. Karena hampir minim pengkabelan yang akan mengganggu di area tanam. Beda dengan pompa listrik, mungkin kita harus ada kabel yang kita ukur dulu terlebih dahulu dari sumber listrik yang ada di mungkin di jalan atau di yang terdekat, seperti itu. Dan kalau pompa tenaga surya ini kita tentukan titiknya, sumbernya, kedalamannya berapa, langsung kita pasang, pompa sudah bekerja dan air bisa mengalir sesuai kebutuhan. Next. Dan juga untuk yang air bersih, pompa tenaga surya ini sangat cocok untuk daerah-daerah terpencil. Yang sesuai saya ceritakan bahwa daerah-daerah terpencil masih mengandalkan sumber mata air untuk kebutuhan air utamanya. Mungkin semakin mengikuti zaman, pola gaya hidup masyarakat daerah terpencil pasti ikut berubah juga. Yang awalnya kebutuhan airnya hanya menggunakan mandi, air minum, cuci-cuci piring dan lain-lain, mungkin akan menjadi cuci motor, cuci sepeda, cuci mobil, akan kebutuhan air bersihnya meningkat, seperti itu. Dengan adanya pompa tenaga surya Loren ini, saya rasa untuk daerah-daerah terpencil yang tanpa listrik sangat bisa dijangkau dengan air bersih. Yang kedua, air mengalir setiap hari tanpa biaya. Sesuai yang saya katakan tadi, bahwa pompa air tenaga surya ini hampir minim tagihan per bulannya. Jadi baik di kebutuhan desa, baik di kebutuhan pertanian, itu hampir minim biaya operasional untuk tagihan per bulan dan biaya-biaya lainnya. Mungkin hanya biaya pembersihan perawatan yang sangat rendah sekali. Yang kedua yaitu, yang ketiga sorry, yaitu mudah diperluas dan fleksibel sesuai kebutuhan desa. Jadi mudah diperluas seperti apa maksudnya? Pompa Lorentz ini karena banyaknya tipe, mulai dari tipe terendah sesuai kebutuhan misalnya cuma lingkup satu dusun atau satu kelompok-kelompok kecil tertentu, bisa sampai lingkup yang sangat luas, yaitu satu RT bahkan satu desa. Jadi pompa-pompa Lorentz ini banyak tipe, banyak juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi dari kebutuhan air yang dibutuhkan desa. Next. Ini salah satu studi kasus sukses yang sudah tim Lawrence sudah dilakukan untuk menyelesaikan salah satu permasalahan-permasalahan dari latar belakang yang tadi. Yang pertama saya coba potongkan salah satu berita ya. Desa Tunabesi di NTT atasi krisis air bersih dengan energi surya. Bahkan desa di NTT itu yang sangat sulit untuk akses air bersihnya, sampai dikatakan krisis air pun sudah dapat disolusikan dengan adanya pompa tenaga surya ini. Dan yang kedua, untuk irigasinya pun tenaga surya Loren juga tidak kalah andil dalam untuk membantu masyarakatnya, yaitu di berita ini adalah berkat pompa air tenaga surya dari Pemprov Jateng, petani di Purworejo bisa panen sampai 3 kali. Yang awalnya sangat sulit dengan adanya pola cuaca yang tidak menentu, akhirnya bisa panen 3 kali karena kestabilan dari akses air irigasinya. Mungkin cukup itu ya untuk beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Saya cukup terima kasih atas perhatiannya. Ini saya kembalikan ke Pak Nadine untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi dari Pak Kadafi. Bapak Ibu peserta, sebelum memasuki tanya jawab, kami menginformasikan bahwa link absensi akan kami bagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran dan sebagai proses registrasi untuk sertifikat. Baik, kita akan mulai untuk sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menulis pertanyaan di kolom chat dan nanti akan dijawab langsung oleh Pak Kadafi.
Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai pompa tenaga surya. Baik, beberapa pertanyaan sudah mulai kami kolek. Mohon ditunggu untuk jawaban dari Pak Devi.
Baik, Pak Karafi bisa langsung membacakan pertanyaan ya, langsung jawab ya, Pak. Terima kasih. Siap, Mbak Nadine. Pertanyaannya, halo Kak, saya Abdul Razak dari Kota Kendari Elektro. Izin ya untuk bertanya. Apakah dalam sistem pengaplikasian irigasinya untuk bagian suplai daya pompanya dilakukan secara langsung atau dilakukan penyimpanan terlebih dahulu yang dihasilkan oleh PLTS? Oke, untuk Mas Abdul Razak, ya saya jawab ya pertanyaannya. Untuk sistem pompa tenaga surya ini, sistemnya itu menggunakan metode water storage system. Water storage system itu artinya menampung air, sistem yang penampungan air, bukan energi storage. Karena kalau misalnya energi storage itu akan banyak hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu mungkin kapasitas baterai yang perlu dipertimbangkan, dan juga penempatan baterainya juga, karena ini kan daerah terpencil dan mungkin titiknya akan jauh dari keramaian pusat. Pastinya harus ada pengamanan yang ekstra, apalagi biaya baterai sekarang tahulah berapa melonjaknya dan mahalnya. Makanya dengan adanya hal seperti ini, Lawrence atau pompa tenaga surya ini menggunakan sistem water storage yang akan berdampak baik dan efisien bagi masyarakat. Jadi untuk tagline-nya, bikinkan saya penampungan sebesar-besarnya, saya jamin setiap hari akan ada air. Itu adalah yang tagline dari pompa air tenaga surya. Makanya dari itu, untuk penyimpanannya di pompa air tenaga surya ini menggunakan penampungan langsung yang didistribusikan. Seperti itu. Karena kan daya dari pompa itu kan pasti kita tahu sendiri, ada yang 2 HP, 3 HP, 4 HP, bahkan lebih besar lagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang debit besar. Yang otomatis pompa itu akan bekerja dengan daya maksimal terus, otomatis baterainya harus butuh berapa, seperti itu. Makanya dengan sistem water storage metodenya. Itu mungkin saya bisa jawabnya dari Mas Abdul Razak, semoga terjawab dari pertanyaan yang ada. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Mas Sahrul. Selamat siang, maaf mau tanya, saya dari PDAM Bangkalan saat ini sedang dalam menerapkan efisien energi. Apakah ada spesifikasi yang sesuai dengan kapasitas tingkat PDAM? Untuk pompa Lawrence sendiri, mulai dari surface bahkan submersible yang fast moving ya, itu sangat bisa untuk kebutuhan PDAM. Karena mungkin bayangan saya PDAM kebutuhannya di 10 kubik per 10 liter per detik ya mungkin ya. Mungkin kalau misalnya salah di komen aja. Itu sangat bisa di-provide sama pompa Lawrence atau pompa tenaga surya. Seperti itu, Mas Sahrul. Mungkin bisa di-copy dan disanggah. Oke, untuk selanjutnya Mas Ferdianto izin bertanya, semua opsi yang diberikan sangat bagus untuk remote area, namun perlu diteliti lebih lanjut lagi. Di sini adalah pompa DC membutuhkan tegangan yang tinggi pada umumnya di pasaran. Nah, bagaimana untuk sifat yang bersifat intermittent yang tidak selalu tersedia? Apakah ada pompa yang hanya membutuhkan tegangan yang relatif lebih kecil dari 48 volt misalnya? Oke, Mas Ferdi, ini pemahamannya bagus sebenarnya, tapi perlu diluruskan lagi bahwa pompa Lawrence khususnya itu bukan seperti daya beban-beban yang seperti motor listrik atau seperti apa ya, yang cuma butuh 48 volt range-nya, mungkin mentok-mentoknya 52 volt. Tapi pompa Lawrence ini dia bekerja di rentang tegangan yang tinggi, jaraknya juga jauh, mulai dari 60 volt bahkan sampai di angka 180 atau 140 volt. Jadi dia bisa rentang tegangan DC yang sangat tinggi. Seperti itu. Bahkan bisa direntang sampai 200-an volt. Karena yang akan mengatur tegangan output ke arah pompa itu ada controller yang tadi saya gambarkan di awal. Controller tersebut yang akan mengatur tegangan yang akan keluar dari pompa. Ketika pompa ada di batas minimum, pompa akan terputus atau cut off atau tidak akan berjalan
dan ketika sudah ada di beban yang optimal dia akan berjalan. Namun ketika sudah memang matahari lagi terik dan produksi sumber energi solar panelnya lagi puncak-puncaknya, kontrol akan mengatur gimana caranya tetap di batas optimal maksimumnya saja. Jadi pompa akan bekerja dengan baik dan normal seperti itu. Oke, Mas Hendri Prasetya. Baku lahan di wilayah kami rata-rata menggunakan irigasi permukaan di mana kebutuhan solar per harinya untuk satu pompa sekitar 200 liter. Wow, lumayan besar ya. Apabila dikonversi menggunakan pompa air tenaga surya, kira-kira butuh investasi berapa? Nah, mungkin untuk kebutuhan apa namanya? Kebutuhan solar per hari sama kebutuhan airnya mungkin bisa diperbandingkan dulu, Pak Hendri. Jadi eh, kan kita nggak tahu bahwa pompa yang sudah terpasang tersebut apakah pompa custom atau pompa memang yang sudah pabrikan. Karena 200 liter termasuk besar sih, Pak. Jadi kalau kalau satu hari 200 liter, kita harus tahu juga kebutuhan atau kapasitas dari sumber air tersebut, sumber pengambilan airnya dari mana dulu, dari sumber ataukah dari sungai atau dari sumber mata air, dan juga kebutuhan di wilayah tersebut per harinya sampai berapa kapasitasnya, kubik per day-nya, atau berapa ribu liter per harinya. Itu baru bisa kita bantu untuk tipe-tipe pompa yang sesuai. Seperti itu, Pak. Selanjutnya dari Pak Anjar Wijaya. Selamat pagi, saya Anjar Wijaya dari Subang. Pertanyaannya, apakah bagaimana cara menanggulangi ketersediaan sinar matahari pada daerah-daerah yang memiliki potensi tenaga surya yang relatif lebih kecil? Apakah bisa dengan menggunakan kombinasi memakai tenaga angin? Selain itu, apakah bisa sistem PLTS menggunakan inverter bidireksional sehingga sistem baterai juga diisi oleh listrik dari grid PLN? Oke. Untuk sistem tersebut sebenarnya bisa memungkinkan, Pak. Sebenarnya bisa memungkinkan, cuma sebenarnya kalau ketersediaan matahari di daerah yang potensinya lebih kecil, itu ada perhitungan sendiri. Jadi dari Lawrence yang saya katakan, mulai dari desain, itu lokasinya sudah bisa di-track. Apakah lokasi tersebut mumpuni atau tidak untuk peak hour-nya, untuk titik puncak mataharinya, untuk menggerakkan pompa tersebut. Itu sudah bisa dilihat sebenarnya. Dari mana pemilihan tipe pompa yang cocok, seperti itu. Dari mana daerahnya. Nah, kalau misalnya dikombinasikan dengan pembangkit tenaga angin, itu bisa saja, Pak, mungkin membutuhkan salah satu box tambahan. Yang kalau di Loren itu ada apa namanya? Ada power pack namanya, Pak. Jadi ada tambahan box lagi untuk pensuplai sistem hybrid yang jalan. Nah, tapi saran saya kalau misalnya mau dikombinasikan dengan tenaga ain atau tenaga yang lain, kalau bisa outputnya sudah AC input, AC output, sorry, AC output. Jadi kita bisa kombinasikan secara hybrid. Seperti itu, Pak Anjar. Baik, karena kita masih ada waktu, ini akan kita lanjut sesi tanya jawab lagi ya, Pak Kadafi. Jadi, kita tambah 3 pertanyaan. Bagi panitia yang bertugas, mohon untuk kembali share pertanyaannya. Terima kasih.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk membuat 1 meter persegi panel surya sampai bisa berfungsi sebagai pompa air, berapa biaya dibutuhkan? Terus idealnya apa yang dijadikan tolak ukur dalam kita menentukan luasan panel surya untuk kelompok? Apakah luasan yang diperlukan untuk diairi atau bagaimana jika untuk komoditas perkebunan sawit misalnya, apa yang dijadikan patokan? Terus jika digunakan untuk pencegahan kebakaran lahan dan kebun waduk penampungan, berapa luasan ideal untuk panel surya yang kita buat? Oke. Jadi untuk biayanya, untuk 1 meter persegi itu sebenarnya kita harus tahu dulu sih, Bapak Mustafa. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhannya sih, kebutuhan yang mungkin yang sudah saya ceritakan tadi ya, kebutuhan air per harinya itu berapa, kebutuhan air per harinya berapa, dan kedalaman dari sumber mata airnya itu berapa, dan juga jam penyinaran sih. Kalau lokasinya bisa di-share mungkin lebih baik sih. Jadi lokasinya di mana juga itu akan menentukan titik optimalnya matahari di lokasi tersebut bisa berapa. Nah, untuk apa namanya? Misalnya untuk komoditas sawit, sorry, pertanyaannya aku ulang lagi. Untuk komoditas sawit misalnya apa yang dijadikan patokan? Jika kebakaran lahan, penampungan berapa luasannya? Oke, untuk kebutuhan sawit itu sebenarnya sangat kompleks ya. Mungkin nanti bisa dihubungi secara langsung ke pihak kita kalau misalnya memang ada kebutuhan ya. Luasan per hektar itu berapa luasannya? Jadi apakah 1 meter persegi juga kan nggak mungkin sih kalau kalau kebutuhan perkebunan sawit cuma segitu. Jadi berapa dulu? Jadi juga usia tanamannya di sawit itu juga berapa, karena kebutuhan airnya beda-beda nih. Usia yang baru mulai tanam sama usia yang sudah sekian lama. Jadi beda-beda soalnya. Jadi ya kasarannya kalau misalnya 1 hektar ya, 1 hektar ada berapa ya? 150 atau 160 pohon lah ya, atau 200 lah misalnya. 1 hektar 200 pohon. Anggaplah satu pohon 100 liter butuhnya. Jadi tinggal ditentukan aja 200.000 liter per hari. Misalnya seperti itu misalnya ya. Dan itu sudah ketemu tuh kan kapasitas kebutuhan airnya berapa. Nah, nanti bisa didesainkan per hari sekian, kebutuhan panel susunya sekian, tipe pompanya sekian. Nanti bakal lebih fokus lagi untuk penentuan ininya, penentuan pompa yang dibutuhkan untuk mengairinya tersebut. Itu sih. Terus juga digunakan untuk pencegahan, kita bikin waduk penampungan berapa luasannya panel surya yang kita buatkan. Nah, sebelum ke arah sana, saya rasa harus diselesaikan di beberapa pertanyaan yang di awal sih sebenarnya. Jadi lebih kompleks lagi. Jadi nanti kita bisa bantu, mulai kedalaman air yang mau diambil, terus kapasitas kebutuhan airnya per harinya berapa dan lain-lainnya, baru nanti kita bisa bantu untuk sistem penampungan luasannya sekitaran berapa, dan juga pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan. Seperti itu. Itu Pak Mustafa. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Bapak atau Ibunya. Farsa. Selamat siang, Pak. Saya Furkon. Oh, kok beda jadinya? Pak Furkon dari Palembang. Kita sudah beberapa pasang pompa tenaga surya untuk pengairan sawah di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kita pernah coba merek pompa lain, namun beberapa kasus seperti di lapangan, pompa tersebut ada sensor air yang tidak berjalan. Yang mau saya tanyakan, produk Lawrence, apakah sensor air tersebut sudah pernah diuji keakuratannya? Pompa sensor air yang dimaksud, kalau Lawrence kan ada well-proof ya. Apakah memang well-proof? Nah, keakuratan tersebut itu sebenarnya gini, saya coba jelaskan dari awal ya. Well-proof ini gunanya tidak mengeluarkan tegangan sama sekali sebenarnya. Dia cuma ada saklar untuk penghubung saja. Jadi cuma saklar switch saja. Jadi sistem well-proof ini, sensor air ini hanya sebagai security, safety-nya kita untuk menghindari dry run dari pompa. Jadi kalau misalnya air di sumber mata air atau sumber air utamanya itu habis,
dia akan mematikan controller secara otomatis untuk pompa tersebut tidak berfungsi. Itu sistem sensor air yang dilakukan sebenarnya. Nah, ada sensor air yang tidak berjalan, coba dibersihkan dulu, Pak. Coba dibersihkan dulu sensor air yang tidak berjalan tersebut, apakah sudah banyak lumpur, apakah sudah berlumut, atau banyak endapan-endapan yang masuk ke sensor air tersebut. Dibersihkan saja, atau kabel dari sensor air yang menuju ke controller itu, apakah ada yang putus, atau ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa lihat. Itu sebenarnya bisa dicek dulu. Karena kalau keakuratannya itu kita sudah berkali-kali mengujinya, baik secara tes trace untuk pengujian level air yang drastis turunnya, atau bahkan pengujian di lapangan secara langsung. Nah, cuma yang perlu dibuat catatan bahwa Lawrence ini, apalagi kalau saya lihat memang tidak menunjukkan tipe pompa yang ada ya, pompa surface atau pompa submersible, tapi saya rasa yang dimaksud adalah submersible karena sensor air rata-rata menggunakan submersible. Submersible itu adalah sistem pemompaan air untuk air bersih sebenarnya. Air bersih yang setidaknya tingkat kejernihannya di atas inilah ada tingkat kekeruhannya yang mungkin bisa dipertimbangkan karena kita tahu submersible itu untuk daya sedot atau daya dorongnya itu dia saringannya itu kecil sekali dan hanya sedikit. Jadi kalau misalnya area tersebut endapannya atau tipe airnya kekeruhannya tinggi, itu pasti akan ada efek juga di sensor airnya. Sensor air tersebut tidak begitu lama, baik di penggunaannya atau fungsinya, karena sensor air tersebut hanya sebagai pelampung atau saklar switch saja. Kalau misalnya itu sudah terisi dengan endapan atau lumut atau di lokasi yang banyak lumpurnya, itu mungkin katup pelampungnya itu tidak akan bergerak seperti itu. Itu Pak Furkon, mungkin bisa dijawab. Oke, selanjutnya ada Pak Anjar. Saya sekarang sudah bukan baca ininya, bukan baca nama ininya sudah. Saya sudah baca pertanyaannya. Selamat pagi Pak saya Anjar Wijaya dari Subang. Pertanyaan saya, apakah bagaimana cara menanggulangi ketersediaan sinar matahari pada daerah-daerah yang memiliki potensi tenaga surya yang lebih kecil? Apakah bisa dengan menggunakan kombinasi pembangkit tenaga angin? Selain itu, apakah bisa sistem PLTS menggunakan inverter bereksternal sebagai sistem baterai juga yang bisa diisi oleh listrik dari grid PLN? Ini sebenarnya hampir sama ya. Yang pertanyaan yang sebelumnya, itu bisa dikombinasikan, Pak. Ada sistem power pack tadi yang saya ceritakan, cuma ya saya kasih catatan adalah pembangkit tenaga angin tersebut kalau bisa outputnya sudah AC. Jadi outputnya sudah 220 ya kalau misalnya secara teknisnya dikatakan. Jadi itu bisa sebagai kombinasi hybrid untuk apa namanya pompa tenaga suryanya seperti itu. Atau misalnya tidak ingin sumber-sumber lain, cara menanggulanginya dengan potensi tenaga surya yang relatif lebih kecil, ditambahkan aja solar panelnya, tapi tidak bisa awur-awuran nambahkannya. Jadi harus dengan expertise atau dengan tenaga ahli yang bisa membantu untuk pendesainannya. Ya kasarannya kalau misalnya pompa tersebut cuma butuh 1000 watt, karena di lokasi tersebut minim tenaga surya ya ditambahkan aja di 3000 watt, 4000 watt. Tapi catatan saya tidak bisa langsung secara gamblang untuk ditambahkannya. Tetap harus ada expertise atau orang-orang yang bisa menghitung dan ahli dalam pompa-pompa tenaga surya ini. Terima kasih, Pak Anjar. Oke, iya, maaf Pak Nobi. Ini yang benar pertanyaannya berarti. Ya coba saya inikan lagi. Daerah Jawa Timur membutuhkan sistem pompa tenaga surya. Apakah bisa serta hitungan BP dan ROI untuk sistem pompa tenaga Lorentz? Sepengalaman Pak Kadafi dalam proyek
yang sudah pernah dilakukan. Oke, pasti akan panjang ya untuk perhitungannya. Nah, daerah Jawa Timur mana dulu? Karena seperti itu. Karena kan Jawa Timur, Ranupani juga Jawa Timur, Lumajang juga Jawa Timur, tapi titik sun peak hour-nya atau solar ininya produksinya juga kurang kan sebenarnya. Jadi Jawa Timur mana dulu, ketentuan tenaga surya, apakah bisa di-share perhitungan BEP atau ROI. Nah, ini sebenarnya tergantung dari biaya pastinya. Perhitungan BEP, perhitungan ROI ini tergantung biaya yang nantinya akan diinvestasikan untuk pompa air tenaga surya. Kita harus tahu dulu, banyak sih ini runtutannya. Kita harus tahu dulu biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan juga akan berpengaruh sama tipe pompa juga berpengaruh sama daerah yang akan disuplai kebutuhan airnya. Misalnya kasarannya 200 juta, 100 juta, atau 50 juta bahkan ya, lebih murahnya, itu kita nanti bisa dibantu untuk perhitungan BEP-nya sampai berapa tahun, gitu kan. Misalnya dengan tagihan listrik yang misalnya dengan pompa listrik atau pompa BBM yang membutuhkan biaya sampai 7 juta atau 10 juta per bulannya atau per tahunnya, mungkin nanti bisa dibantu juga kalau misalnya dengan biaya investasi 50 juta ini mungkin cuma 5 tahun doang sudah bisa BEP, seperti itu. Jadi sebenarnya runtutan untuk perhitungan BEP itu harus ditentukan dulu dari biaya yang akan digunakan. Biaya yang digunakan akan runtutan lagi sama tipe pompa yang cocok di daerah tersebut. Seperti itu. Itu sih Pak Nobi. Mungkin saya nggak langsung bisa cara perhitungannya ya. Mungkin cuma cara konsep menghitungnya gitu aja sih. Baik, terima kasih kepada Pak Kadafi sebagai pemateri. Saya ingatkan kembali untuk link absen sudah kami share. Untuk peserta yang belum mengisi, mohon segera diisi. Baik, terima kasih serta seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam webinar ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk irigasi dan swasembada pangan. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita abadikan momen dengan sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Saya dibantu untuk panitia. Baik, kita mulai untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Pengumuman untuk pemenang door prize akan langsung kami hubungi secara pribadi maksimal 3 hari setelah acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadafi dan seluruh peserta yang sudah hadir dan meluangkan waktu. Saya akan tutup webinar ini menggunakan pantun. Pergi refreshing bersama Rini, pergi liburan ke wisata alam. Cukup sekian acara webinar ini, saya akan tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang dan tetap semangat. Bapak Ibu, terima kasih. Du-du-du-du.
di setiap pasar. Hidupkan semangat bentuk masa, surya kuat selalu ada. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, pagi cerah surya bersinar. Surya kuat hadir tak pernah pudar. Pompa air tenaga surya, cinta alam untuk semua. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya kuat bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya kuat bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat, energi surya jadi sahabat. Langit cerah harapan besar, surya kuat setia di setiap pasar. Hidupkan semangat bentuk masa, surya kuat selalu ada. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Pagi cerah surya bersinar, surya kuat hadir tak pernah pudar. Pompa air tenaga surya, cinta alam untuk semua. Surya kuat pilihan kita, hemat energi ramah dunia. Air mengalir tanpa henti, bersama surya bahagia di hati. Petani tersenyum hasil melimpah, surya kuat bantu wujudkan kisah. Tak perlu lagi beban berat,
cerah surya bersinar, surya ku hadir tak pernah pudar.